Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia berbahasa satu. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa kebenaran. Selamat malam, Suara Massa. Edisi kedua akan membahas terkait 25 tahun reformasi 1998 yang gagal total. Kenapa gagal? Mari kita bahas bersama. Gerakan reformasi tahun 1998 dinilai gagal sebab tidak ada ideologi, konsep, dan rencana yang dipersiapkan setelah tumbangnya rezim Orde Baru. Setelah Soeharto lengser, mahasiswa tidak memikirkan bagaimana seharusnya bangsa ini dibangun. Perjuangan mahasiswa pasca reformasi 1998 juga cenderung sporadis karena terpecah oleh kepentingan tiap-tiap golongan. Dengan demikian, kontrol sosial politik terhadap penguasa menjadi lemah. Penghilangan subsidi dan privatisasi yang diterapkan di Indonesia merupakan 2 dari 10 butir konsensus Washington tahun 1989. Hal itu penanda kuatnya cengkeraman neoliberalisme di negara kita. Bukti lain reformasi tak berjalan adalah pembangunan yang terjadi saat ini tidak menghidupkan modal sosial rakyat. Setelah reformasi 25 tahun berlalu, hanya sebagian kecil dari tuntutan reformasi yang berjalan. Berbagai masalah seperti korupsi, penyelesaian pelanggaran HAM hingga kini juga belum menemui titik terang. Reformasi telah bergulir seperempat abad. Sebanyak 6 agenda reformasi mulai dari mengadili Soeharto dan kroninya, amandemen UUD 1945, otonomi daerah, penghapusan duifungsi ABRI, pemberantasan korupsi hingga penegakan supremasi hukum mulai berjalan. Namun demikian, tidak semuanya berjalan dengan baik. Malah, banyak isu yang mengalami regresi. Kalau bicara sebelum 1998, korupsi itu hanya terpusat di Cendana. Kini, korupsi telah menyebar sampai ke tingkat kepala desa. Begitu pula dengan pejabat pemerintahan maupun anggota DPR banyak terlibat korupsi. Selama 10 tahun terakhir agenda reformasi justru mengalami regresi bahkan kemunduran yang sangat tajam. Kalau diurut agenda reformasi, mulai dari penegakan hukum, pemberantasan KKN, praktek penegakan hukum sampai otonomi daerah seperti mengalami pembalikan. Bahkan sekarang korupsi dan nepotisme berjalan lebih buruk, masif, vulgar dan primitif. Dari sisi demokratisasi yang merupakan semangat utama reformasi justru mengalami kemunduran. Ex-aktivis 98 menyampaikan jika reformasi yang telah diperjuangkan pada tahun 1998 gagal total mengingat tuntutan mahasiswa saat itu tidak terwujud hingga hari ini. Karenanya, ex-aktivis 98 menyampaikan permohonan maaf ke seluruh bangsa Indonesia lantaran cita-cita reformasi hingga cita-cita kemerdekaan 1945 telah dikhianati. Hanya ada satu